Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'du. Sedulur yang dirahmati Allah, alhamdulillah al-fakir masih diberikan umur panjang, dan alhamdulillah wa syukur Allah ni'amillah. Al-fakir masih bisa menyapa, bersilaturahim buat sedulur-sedulur semua yang senantiasa menyimak, menyaksikan video al-fakir. Dan Al-Fakir doakan semoga kalian semua dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, tidak lain dan tidak bukan Al-Fakir membuat video kali ini untuk senantiasa memberikan informasi, edukasi tentang kesehatan, khususnya buat penyakit lambung. Yang mana seperti video-video sebelumnya, yang mana penyakit lambung itu adalah penyakit sejuta rasa, penyakit yang mempunyai sensasi-sensasi yang unik, yang mungkin sensasi-sensasi tersebut itu tidaklah mudah buat kalian mengerti kalau kalian semua itu tidak pernah merasakan penyakit lambung. Namun tatkala kalian itu pernah merasakan penyakit lambung, ataupun di waktu sekarang lagi diuji oleh Allah kalian pun sakit lambung, maka kalian pun pasti mengerti dan sama sensasi-sensasinya bagaimana. Dan itu memang sangat menyakitkan dan sangat-sangat menyiksa bagi tubuh kita. Maka dari itulah Al-Fakir memberikan informasi edukasi penyakit ini, penanganannya biar kita itu cepat bisa sembuh. Karena Al-Fakir tuh merasa kasihan, merasa simpatik buat kalian-kalian semua, karena Al-Fakir pun merasakan seperti itu dulu. Dan semoga setiap video yang Al-Fakir bikin, setiap video yang Al-Fakir bagikan, kalian tuh bisa mengerti dan bisa membantu buat kalian agar kalian itu bisa cepat sembuh dari penyakit lambung. Karena adanya penyakit lambung itu yang utama itu bukan di obat, yaitu di dalam pikiran kita. Karena meskipun seperti Al-Fakir jelaskan dari kemarin-kemarin, kita minum obat apa saja ataupun memakan obat apa saja, meskipun obatnya itu mahal sekalipun dari luar negeri, misalkan contoh, tatkala kalian itu misalkan pikirannya belum bisa dijaga, masih berpikiran negatif, masih berpikiran aneh-aneh, maka reaksi ataupun khasiat dari obat yang kalian minum ataupun yang kalian makan itu tidak akan bisa 100% dirasakan khasiatnya oleh tubuh kalian. Kenapa? Karena pikiran kalian itu tidak bisa memberikan informasi ke dalam tubuh kita, ke tubuh kalian itu pikiran-pikiran yang baik, sehingga dengan adanya pikiran-pikiran negatif maka itu akan mengakibatkan secara otomatis asam lambung itu naik kembali. Maka dari itulah sebelum Al-Fakir menjelaskan tentang makanan-makanan apa yang harus dijaga, yang harus jadi panterangan buat kalian semua, terlebih dahulu kalian tuh duduk, rileks, santai, dan jangan sekali-kali kalian tuh menyimak ataupun menyaksikan video Al-Fakir itu setengah-setengah ataupun di-skip-skip. Karena dengan adanya di-skip-skip, kalian tuh istilahnya memahami ilmu apa sajalah, ataupun istilahnya kalian lagi belajar apa saja, kalau kalian istilahnya menyimak setengah-setengah, ataupun kalian itu istilahnya tidak secara khusyuk mendengarkannya, maka kalian pun akan setengah-setengah juga memahaminya. Dan yang paling fatal itu ketika kalian memahami sesuatu itu gagal paham, itu yang diterangkan A tapi yang kalian terima itu B, dan otomatis ketika kalian seperti itu tidak akan bisa mendapatkan ilmunya, dan secara tidak langsung kalian tuh tidak akan bisa menerapkan di dalam kehidupan kalian untuk senantiasa memberikan kepada tubuh kalian itu sesuatu yang akan menjadikan kesehatan. Jadi kalau kalian itu mengerti ilmunya, maka insya Allah kalian terapkan di dalam kehidupan kalian, maka insya Allah dengan izin Allah kalian pun akan bisa sembuh dari penyakit yang kalian rasakan.
Sedulur yang dirahmati Allah, banyak sekali makanan ataupun minuman yang harus kalian jaga ataupun jangan dulu kalian makan ataupun kalian minum. Karena dengan adanya makanan minuman yang kalian makan, kalau makanan itu istilahnya mah menjadikan pantrangan bagi lambung kalian, maka otomatis lambung kalian itu lagi biasa-biasa, maka kalian pun akan terasa lagi sakitnya, panasnya gitu kan. Terus sensasi-sensasi yang lain pun akan datang menghampiri kalian. Di antaranya makanan-makanan yang harus kalian jaga itu seperti mie instan gitu kan. Itu mie instan kalau buat orang-orang yang sehat lambungnya, lagi sehat badannya, emang sangat enak. Dibikinnya mudah, sangat praktis, tidak lama juga kita bikinnya. Gitu kan. Terus dimakan ke tubuh itu gak pakai apa-apa juga terasa enak, terasa nikmat. Tetapi buat kalian semua yang lagi diuji oleh Allah penyakit lambung, jangan sekali-sekali makan mie instan kalau lambung kalian itu masih lemah, masih belum sembuh. Gitu kan. Jadi saran Al-Fakir, kurun waktu 3 bulan ataupun 4 bulan itu jangan dulu makan mie instan. Gitu kan. Karena yang akan kalian rasakan kalau misalkan lambungnya belum sembuh, belum kuat, ketika kalian makan itu yang akan dirasakan itu begah. Perut itu kayak besar, perut itu kayak keras. Terus lambungnya bakal panas lagi. Ditambah lagi kalau istilahnya udah seperti itu, ke dada jadi panas lagi, sesak lagi. Terus bakal meningkat reaksi-reaksinya ataupun sensasi-sensasinya. Yang mana kalau kita belum bisa mengendalikan pikiran, bisa jadi panic attack datang lagi, takutnya datang lagi, resah gelisah datang lagi, dan seperti itu. Jadi tidak akan pernah sembuh-sembuh kalau seperti itu. Jadi jangan dulu kita itu makan mie instan. Terus yang keduanya, makanan-makanan yang digoreng-goreng itu harus kita jaga, harus kita hindari gitu kan. Makanan-makanan yang digoreng. Terus yang seterusnya itu seperti kacang-kacangan gitu kan, itu jangan dulu. Gitu kan. Jangan dulu dimakan seperti kacang tanah ataupun istilahnya apalah, kacang mede dan lain sebagainya. Kalau kita punya penyakit lambung, jangan dulu kita makan, karena itu juga bisa menjadikan pemicu asam lambung naik lagi. Seperti makanan-makanan yang instan yang ada di warung-warung, yang ada di toko-toko gitu kan, yang serba seperti ciki-ciki ataupun istilah makanan-makanan ringan seperti itu. Ya menurut Al-Fakir, kalau kalian itu masih lambungnya belum kuat, kalau misalkan lambungnya belum sembuh secara total, itu harus dijauhi dulu, karena itu juga bisa menjadikan pemicu untuk lambung kalian itu kambuh lagi, naik lagi gitu kan. Adapun minuman-minuman yang harus dijauhi, ya kalian pun juga pasti sudah tahu. Namun Al-Fakir ini cuman memberikan, kalau di dalam ilmu santri itu taukid lah, ngasih ingat biar kalian itu tetap menjaganya. Seperti kopi jangan dulu, baik itu kopi hitam ataupun kopi-kopi seperti gudai, Indocafe dan sebagainya, itu jangan dulu. Terus air susu juga jangan dulu, air teh juga istilahnya mah jangan dulu. Ya udahlah, kalau misalkan kita cari aman, udah air putih aja gitu kan, air putih aja. Maka insya Allah kalau kita udah bisa menjaga makanan-makanan pantrangan, minuman-minuman pantrangan, insya Allah lambung itu akan cepat sembuh. Sebenarnya makanan-makanan pantrangan dan minuman-minuman pantrangan itu sangatlah banyak. Namun tidak bisa Al-Fakir sampaikan secara gamblang keseluruhan, karena ya mungkin durasinya terlalu panjang. Dan yang paling utama mah makanan-makanan yang biasanya suka kita makan sehari-hari gitu kan. Kan kalau mie instan kan udah lumrah kalau mie instan. Sedangkan mie instan itu adalah makanan yang
sangat-sangat berbahaya ataupun makanan-makanan yang amat sangat dipantrang ketika kita mempunyai asam lambung. Jadi makanan-makanan pokok aja lah yang Al-Fakir terangkan yang biasa dimakan, tetapi makanan tersebut sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat merusak pada lambung kalian.